beringin yang sangat besar dan kemungkinan umurnya sudah ratusan tahun semeton. Dia sedang berada di antara dua dunia, pantulan bayangan seorang wanita yang memakai baju hitam-hitam berdiri di sampingnya dia. Ketika itu Ge Putu tuh agak kesel gitu loh. Dia tuh kayak kecewa dengan HP-nya. Kok HP-nya yang sebagus itu nggak bisa menangkap gambar yang bagus. Itu tuh pemandangannya bagus banget. Berkali-kali Ge Putu mencoba berfoto. Yang terlihat dengan jelas cuma wajahnya dia. Tapi pemandangan di belakangnya dia itu terus saja ngeblur dan buram. Intinya hasil fotonya itu tidak bagus. Nah ketika itu tiba-tiba hujan turun. Ge Putu pun berlari masuk ke dalam mobil. Dan ternyata suaminya juga sudah selesai mengganti ban belakang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan itu suaminya diam semeton. Dan Ge Putu berpikir, ini kok suamiku diam dan gak mau ngomong gitu. Ge Putu pun mengabaikan dong. Dia bikin story ala-ala story. Nah di jok belakang mobilnya kan tidak ada apa-apa. Ketika Ge Putu bikin story, kayak nyanyi-nyanyi gitu. Dan saat dia mengecek ulang video yang tadi dia buat, ketika dia nyanyi-nyanyi gitu, kok dia melihat di belakang itu ada sosok dua wanita yang badannya itu hitam legam, duduk sambil menunduk dan rambutnya ini dibawa ke depan. Wih, di saat seperti itu sementara Ge Putu tuh dia kaget dan berteriak gitu, sampai tidak sengaja dia tuh kayak blang, kayak memukul bahu sebelah kiri suaminya. Dan suaminya pun kaget dan ngerem mendadak di tengah jalan. Suaminya bertanya, kamu kenapa? Ge Putu memperlihatkan videonya tadi. Tapi di saat suaminya melihat video tersebut, apa yang dikatakan oleh Ge Putu ketika ada dua bayangan wanita yang wajahnya serba hitam, badannya serba hitam sambil menunduk, rambutnya ke depan, tidak terlihat sama sekali. Ketika itu Ge Putu juga melihat, kok tidak ada gitu loh. Dia sudah mulai merasakan sesuatu yang janggal sementara. Singkat cerita, Ge Putu pun tiba di rumah impiannya. Wih, beneran semeton. Ge Putu waktu itu benar-benar bahagia karena rumah ini tuh benar-benar rumah impiannya banget. Itu tuh lantai 2, di halaman rumah ada perkebunan bunga mawar. Di belakang rumah pemandangannya tuh bagus banget. Pokoknya bagus banget semeton. Wih, Ge Putu kayak boom. Kok sebagus ini gitu loh. Kok gini? Singkat cerita, ketika Ge Putu berkeliling di rumah tersebut ya, suaminya bilang, oh ternyata yang punya rumah akan terlambat sekitar 30 menit karena di jalan sedang ada sesuatu. Ge Putu pun diminta untuk berkeliling dulu di rumah itu dan suaminya sedang berada di mobil sambil bekerja dengan laptopnya. Nah, Ge Putu pun berkeliling semeton, dia tuh melihat bunga-bunga itu tuh udaranya sejuk banget semeton. Ge Putu pun berfoto-foto lagi. Dia tuh kayak ngerekam bunga-bunga mawar ini dengan HP-nya. Dan dia tuh kayak pengen flexing gitu loh semeton. Ge Putu ingin merekam keadaan rumahnya dengan pemandangannya dan akan dia up di story WA. Biasalah zaman sekarang gitu. Tapi kok ketika Ge Putu ngerekam rumah ini, gambarnya itu ngeblur semeton. Benar-benar ngeblur. Ketika Ge Putu juga ngerekam bunga mawar dan pemandangan di sekitar rumah mewah ini, kok gambarnya ngeblur. Ge Putu benar-benar kesal dengan HP-nya dan dia berencana akan meminta HP baru kepada suaminya. Ketika itu, posisinya Ge Putu sedang berada di halaman belakang rumah baru tersebut. Ge Putu pun berjalan ke depan. Tapi kok dia merasa kuping sebelah kirinya ini berdengung dan dia mendengar seperti ada suara tangisan bayi. Oe, oe, oe. Ge Putu kayak itu ya kaget sama Tom. Itu tuh benar-benar nyata, gimana aja kayak ada bayi yang menangis di samping kuping kiri kita gitu loh. Ge Putu pun berlari ke depan. Ketika dia mencari suaminya tidak ada. Mobilnya juga tidak ada. Yang ada hanya rumah kosong dengan perkebunan bunga mawar di halaman depan. Dan di sebelah kiri dan juga kanannya ini pemandangannya masih sebagus itu. Ge Putu bingung. Ini suamiku kemana? Apa dia ke warung? Ge Putu berpikir mungkin suaminya ke warung kan. Ge Putu pun duduk di teras rumah tersebut. Dan telinga sebelah kanannya ini berdengung. Kepalanya mulai berdengung. Kayak
kok kayak gimana sih, kayak sakit sebentar. Dan tuh dengar nggak ceceknya bunyi. Saat itu Geputu kembali merasa semeton, jahitan sesar yang ada di perut bagian bawah kembali ngebet-bet. Itu tuh terasa agak nyeri dan juga terasa agak perih gitu loh. Geputu berpikir ini suaminya di mana. Geputu nelpon suaminya, tapi anehnya ketika Geputu menelpon nomor suaminya, dering HP suaminya terdengar di dalam rumah. Dan waktu itu kan keadaannya rumah ini masih terkunci semeton. Yang terbuka itu cuma pintu gerbang bagian depan, karena memang suaminya Geputu ini membawa kunci serep gerbang bagian depan. Berkali-kali Geputu mencoba menghubungi suaminya, kok nada dering HP suaminya berada di dalam. Geputu pun bangkit dan kayak mengintip gitu semeton di jendela kaca. Dan tahu nggak semeton, tiba-tiba boom, pintu rumah mewah ini terbuka dengan sendirinya. Di situ Geputu kaget. Ini kok kenapa pintu rumahnya terbuka kan gitu ya. Di dalam rumah Geputu melihat di dalamnya itu benar-benar mewah. Sudah ada sofa, TV yang sangat besar. Pokoknya perabot-perabotan di dalam rumah lantai 2 ini tuh sudah lengkap banget. Dan tiba-tiba saat Geputu tuh masih tercengang dengan keadaan yang ada, dia merasa merinding semeton. Dia mendengar ada suara langkah kaki yang berjalan di belakangnya dia. Ternyata ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya rumah tersebut gitu loh. Dan Geputu pun kayak mengobrol dengan ibu dan bapak-bapak ini gitu semeton. Yang Geputu cerita dong, Bu, ini kok tadi pintunya terbuka sendiri. Oh, ibu yang punya rumah bilang, oh iya Ge, tadi saya sudah sempat buka dan saya tuh nggak menutup rapat pintunya itu kayak terbuka sedikit gitu. Jadi mungkin ada angin yang membuka pintu ini gitu. Geputu oke. Dan akhirnya waktu itu si ibu-ibu dan bapak-bapak ini menjelaskan harga rumahnya segini gini dan gini. Ketika Geputu mendengar penjelasan dari si ibu dan bapak ini, dia merasa kuping kirinya berdengung kembali. Oe. Dia mendengar kok seperti ada suara tangisan bayi dan kepalanya kayak berdengung tuh semeton. Dan dia juga merasakan jahitan sesar di perut bagian bawahnya kembali sakit dan sedikit perih. Entah beberapa menit kemudian tuh semetonnya Geputu dengan ibu dan bapak pemilik rumah ini, mereka tuh mengobrol di teras rumah. Geputu tidak ada bertanya apapun, tapi ibu dan bapak ini menjelaskan rumah ini gini. Nanti kalau Ge-nya mau akan saya kasih harga setengah karena kami sedang keperluan gitu loh. Geputu kok semakin mendengar penjelasan tentang rumah ini, dia merasa kepalanya makin berdengung. Telinga kirinya ini semakin mendengar suara tangisan bayi, dan sebelah kanan dia tuh seperti mendengar ada suara orang yang memanggil dia semeton. Geputu mulai berpikir yang aneh-aneh, apakah jangan-jangan dia berhalusinasi atau mungkin apakah jangan-jangan dia ini terkena penyakit Bali. Karena Geputu ini adalah tipikal wanita yang sangat percaya dengan hal-hal mistis. Ketika itu Geputu bilang, tunggu sebentar Bu ya, suami saya lagi ke warung beli rokok. Itu yang Geputu bilang. Nah, waktu itu tiba-tiba ibu dan bapak ini berdiri dan mengajak Geputu masuk ke dalam rumah. Entah kenapa semeton, ibu dan bapak ini kan sudah duluan masuk ke dalam rumah, tapi Geputu masih berdiri di depan pintu masuk. Ini pintu masuknya, ini tuh kayak Geputu gitu loh. Ibu dan bapak yang punya rumah ini sudah berada di dalam sambil terus ngoceh rumah ini gini. Waktu itu entah kenapa semeton, Geputu merasa sangat berat menginjakkan kakinya masuk ke dalam rumah. Entah kenapa, yang padahal Geputu tuh kayak kepo gitu loh. Ini tuh rumahnya gimana ya kalau kita masuk gitu. Kok aneh banget, badannya tuh kayak terasa kaku, kayak juksingnya gitu loh metlap ke dalam sana. Nah tiba-tiba ketika itu Geputu melihat di samping pintu masuk ini kan ada kayak jendela kaca. Dia melihat pantulan bayangan seorang wanita yang memakai baju hitam-hitam berdiri di sampingnya dia. Wanita ini adalah wanita yang tadi Lia lihat berada di jok belakang mobil ketika Geputu sedang bikin story. Nah, Geputu melihat si wanita ini berdiri cuma sambil diam, kepalanya ini kayak menunduk ke bawah dan rambutnya dibawa ke depan. Dia tuh kaget dong. Ini siapa? Dan tiba-tiba
Detik itu juga si wanita yang dari tadi cuma nguntuk sambil rambutnya dibawa ke depan ini, tiba-tiba kepalanya itu langsung, dan Gek Putu di pantulan kaca jendela ini melihat wajah wanita ini adalah wajahnya dia sendiri sementara. Ketika itu Gek Putu ingin berlari dan ingin memanggil kedua ibu dan bapak si yang punya rumah ini ya. Tapi entah kenapa badannya kaku, mulutnya juga kaku, dia tidak bisa bergerak ataupun mengatakan sepatah kata pun. Gek Putu cuma mematung melihat si wanita ini yang wajahnya kok plak ketuplak dia banget gitu loh. Nah ketika itu wajah si wanita ini yang tadinya hitam, yang badannya seperti gosong dan rambutnya ke depan, mulai memudar dan wajahnya ini kembali normal, fisiknya ini normal seperti fisiknya Gek Putu dan memakai baju putih-putih. Ketika itu wanita yang wajahnya menyerupai wajahnya Gek Putu seolah berbicara kepada Gek Putu melalui pantulan kaca jendela rumah. Bangun, bangun, bangun. Si wanita ini mengucapkan kata bangun berkali-kali sambil menangis teman-teman. Gek Putu masih belum bisa bergerak sama sekali. Nah detik itu juga tiba-tiba si bayangan wanita ini yang bayangannya terpantul dari kaca jendela rumah tiba-tiba biur pudar seperti asap dupa, dan ibu dan bapak yang punya rumah ini keluar. Gek, kenapa kamu nggak masuk gitu? Tiba-tiba Gek Putu bisa bergerak dan dia berpikir, apa barusan saya bermimpi atau berhayal gitu loh. Gek Putu sudah berusaha ingin masuk ke rumah ini, tapi entah kenapa di dalam benaknya dia kok mulai ingat apakah anaknya sudah nyusu, apakah suaminya sudah makan. Dan kalau dia benar-benar membeli rumah tersebut sebagai hadiah karena sudah melahirkan, dari mana suaminya dapat uang sebanyak itu? Karena menurut Gek Putu, suaminya tidak punya tabungan sebanyak itu sampai-sampai bisa membeli rumah cash. Walaupun harganya setengah, tapi itu tuh masih ratusan juta. Di sanalah otaknya Gek Putu baru ingat semeton. Apakah mungkin suaminya bisa punya uang cash sebanyak itu dan Gek Putu tidak tahu? Wih, pikiran-pikiran negatif mulai datang ke benaknya Gek Putu dan dia mulai mendengar lagi suara tangisan bayi. Uwe, uwe, uwe. Ketika itu tin tin tin, suara klakson mobil terdengar di belakangnya Gek Putu. Ketika dia menoleh, suaminya sudah datang. Dan anehnya, ketika suaminya turun, badan suaminya yang tadinya plak ketuplak si suami tiba-tiba berubah menjadi badan seorang wanita yang memakai baju putih-putih sambil memegang sebuah lonceng teman-teman. Dan lonceng ini diangkat oleh si wanita ini dan dibunyikan. Teng teng teng. Ketika lonceng ini dibunyikan, Gek Putu tiba-tiba teringat teman-teman. Kalau ternyata dia sedang berada di antara dua dunia, hidup dan mati. Di situ Gek Putu ternyata tersadar juga kalau si wanita yang membawa lonceng ini adalah kemungkinan leluhurnya dia yang ingin mengingatkan Gek Putu agar sadar, bangun, bangun, dan bangun gitu loh. Gek Putu pun berlari mendekati si wanita yang membawa lonceng ini. Dia menangis, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Tiba-tiba ketika si wanita ini memberhentikan bunyi loncengnya dan membuang lonceng itu ke arah rumah tadi, rumah ini tiba-tiba hancur, taman bunga ini tiba-tiba berubah. Dan saat itu juga Gek Putu melihat dengan mata kepalanya sendiri, rumah lantai 2 yang putih bersih ini berubah menjadi pohon beringin yang sangat besar. Dan kemungkinan umurnya sudah ratusan tahun semeton. Dan ketika rumah putih ini berubah menjadi sebuah pohon beringin yang besar, ibu dan bapak pemilik rumah ini wujudnya berubah menjadi raksasa yang sangat tinggi besar, badannya berbulu. Dan kedua raksasa ini memegang sebuah lampu. Kedua raksasa ini tertawa cekikikan sambil bertanya, apakah kamu jadi membeli rumah ini?
Dan kalau saat itu Gek Putu benar-benar membeli rumah ini dan masuk, kemungkinan Gek Putu tidak akan bisa sadar. Itulah penjelasan dari si wanita yang membawa lonceng ini. Tiba-tiba Gek Putu mendengar suara tangisan bayi. Dia tiba-tiba mendengar suara suaminya memanggil namanya dia. Dan ketika dia menoleh ke belakang, ke arah jalan raya yang berada persis di depan halaman rumah ini, dia kok seperti mendengar di sana suara suaminya memanggil namanya dia. Dan di sana tuh seperti ada kabut putih. Gek Putu pun berlari ke arah kabut itu dan kemudian boom. Ketika Gek Putu tersadar, dia sudah terbaring di kamar rawat inapnya. Anaknya menangis sangat kencang sedang digendong oleh suaminya semeton. Waktu itu ada 3 dokter yang berdiri di sebelah kanannya Gek Putu. Suami dan juga putri kecilnya sedang berdiri di sebelah kirinya semeton. Mulutnya Gek Putu ini dipasangi kayak kayak selang oksigen tuh loh. Dan dadanya Gek Putu ini dipenuhi dengan banyak banget kabel-kabel. Jarinya Gek Putu yang telunjuknya ini kayak dipasangi kayak staples gitu loh semeton. Dan staples ini tuh ada kabelnya. Di sampingnya Gek Putu tuh terdengar nut kayak mesin rumah sakit. Dan di sebelah kiri dan juga sebelah kanan tuh ada 2 sofa semeton. Di sana sudah ada keluarga, ibunya, bapaknya dan juga mertuanya semeton. Di sana semua orang tuh menangis dan berdiri menghampiri Gek Putu semeton. Di sana suaminya menangis sambil bilang, kamu sadar. Anaknya Gek Putu waktu itu kan bayinya Gek Putu menangis. Kemudian suaminya semeton menaruh bayinya ini di dadanya Gek Putu. Semua kabel-kabel yang ditempelkan di dadanya Gek Putu ini dicopot oleh perawat dan bayinya ini ditempelkan di dadanya Gek Putu. Entah kenapa ketika bayinya Gek Putu ini ditaruh di dadanya Gek Putu, bayinya ini diam dan tertidur semeton. Di situ Gek Putu menangis. Dia bersyukur bisa tersadar. Nah, singkat cerita, kurang lebih selama 2 minggu itu Gek Putu dirawat inap di sana. Selama itulah ibunya, ibu mertua dan juga suaminya bercerita. Ketika Gek Putu ini selesai operasi, entah bagaimana Gek Putu kok tiba-tiba kehilangan kesadaran dan susah bernafas. Semenjak itulah Gek Putu langsung dirawat inap di sana dan juga dokter sampai bingung ini ada apa. 3 hari setelah Gek Putu setelah operasi kan Gek Putu ini tetap kayak tidak sadarkan diri. Suami dan juga ibu mertua dan juga keluarganya Gek Putu ini mepeluas. Ketika mepeluas itu ternyata semeton dibilang Gek Putu ini kelahiran punyan biu. Maaf ya kalau salah. Kelahiran punyan biu itu kayak wetu punyan biu atau pohon pisang. Biasanya gini penjelasan dari Gek Putu menurut orang pintar. Kalau ada orang yang kelahiran pohon pisang atau wetunya pohon pisang, kalau pohon pisang itu kan sekali berbuah dia akan ditebang dan mati. Nah, Gek Putu begitu semeton. Dia itu kemungkinan akan langsung berpulang setelah punya anak pertama. Tapi ini bisa dirubah kalau Gek Putu dibuatkan banten pebayuhan melik kelahiran. Dan Gek Putu belum pernah dibayuh. Setelah mendapatkan kabar seperti ini dari orang pintar, suami dan juga keluarga besarnya Gek Putu langsung membeli banten di orang pintar tersebut. Dan langsung saat itu juga, di hari kelima Gek Putu ini pingsan, dia langsung dilukat dan juga dibayuh di rumah sakit. Dalam kondisi Gek Putu masih pingsan, dia masih terbaring di rumah sakit dengan segala macam selang dan alat di badannya. Dan yang melakukan ritual ini adalah seseorang yang memutih yang memang berasal dari desanya si mertuanya Gek Putu. Dan acara ini tuh dibantu dan disaksikan oleh orang tuanya Gek Putu, ibu dan ayah mertuanya dan juga suaminya. Dan menurut orang pintar ini seharusnya kalau ada orang yang belik ataupun punya wetu kelahiran pohon pisang atau punyan biu, dia tuh harusnya ditubah melik atau dibuatkan banten pebayuhan melik sebelum melahirkan. Tapi ini Astungkara mungkin karena memang Gek Putu itu dilindungi dan diberkati oleh yang di atas. Gek Putu masih punya kesempatan sehingga masih bisa dibuatkan banten pebayuhan melik ini semeton. Dan Astungkaranya kedua keluarganya Gek Putu, entah keluarganya di rumah Bajang ataupun keluarga dari suaminya ini, kedua-duanya ini peka
dan mau bertanya ke tempat orang pintar. Dan ternyata juga rumah baru yang dilihat oleh Ge Putu di dalam mimpi ketika dia ini koma, bisa dibilang itu memang katanya menurut orang pintar, saya juga tidak tahu benar atau tidak, konon katanya itu adalah batas antara dunia kehidupan dan dunia kematian. Kalau waktu itu Ge Putu jadi membeli rumah ini dan memilih tinggal di sana, kemungkinan Ge Putu tidak akan sadar dan akan berpulang. Tapi mungkin karena waktu itu Ge Putu tuh niat ingin hidupnya itu besar, sehingga selama dia bermimpi tinggal di rumah mertuanya ketika sudah pulang dari rumah sakit, dia terus saja mendengar suara tangisan bayinya, mendengar namanya dipanggil oleh suaminya, dan kepalanya itu berdengung karena antara sadar dan tidak sadar, Ge Putu itu masih hidupnya berkaitan dengan dunia nyata. Makanya Ge Putu terus seperti itu semeton, dan astungkaranya keluarganya itu cepat tanggap dan dia pun langsung dibuatkan banten mele ini. Dan astungkara Ge Putu pun selamat. Singkat cerita semeton, akhirnya Ge Putu pun pulang. Dan setelah Ge Putu pulang ini, Ge Putu menceritakan apa yang dia lihat dan dia mimpikan. Dan hampir semua orang membenarkan. Katanya kalau ada orang yang dioperasi sesar atau mungkin melakukan operasi apapun, saat dia diambang hidup dan mati, banyak banget yang bermimpi entah membeli rumah, entah membeli villa, entah pindah ke rumah manapun. Katanya banyak seperti itu. Dan kalau orang-orang yang melakukan operasi ini mau membeli rumah dan tinggal di sana, kemungkinan dia tidak akan sadar dan mungkin akan berpulang. Coba semeton, siapa di sini yang pernah operasi sesar mungkin atau operasi yang lain? Pernah nggak sih kalian bermimpi membeli rumah atau melihat sebuah bangunan yang megah dan ingin tinggal di sana, tapi kalian tersadar dan terbangun kembali? Coba komen ya, komen. Setelah itu Ge Putu benar tinggal di rumah mertuanya selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan ini dia pun kembali tinggal di Denpasar bersama suaminya. Dan astungkaranya Ge Putu bilang begini, astungkara Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk hidup dan merawat putri kecilnya. Dan astungkara juga dia diberikan keluarga yang sangat peka dan peduli dengan dia. Dan astungkara dia masih bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan anaknya semeton. Ge Putu benar-benar bersyukur semeton. Karena di zaman sekarang kan jarang banget ada keluarga yang mau percaya segitunya. Menurut Ge Putu, setelah hari itu astungkara Ge Putu tidak pernah bermimpi hal seperti itu lagi dan hidupnya normal, damai, sentosa. Inilah pengalaman hidupnya Ge Putu yang hampir saja berpulang ketika dia melahirkan putri pertamanya, karena dia ini melek punyan biu. Atau plekadan punyan biu itu apa sih? Plekadan pohon pisang itu apa sih? Coba dong, coba kalian berkomentar yang mengerti apa itu plekadan pohon pisang atau punyan biu. Coba komen ya. Sukses semua untuk Ge Putu yang sudah mau berkomentar pengalamannya yang luar biasa. Dan juga semoga Ge Putu juga keluarga besarnya bisa bahagia sampai nanti. Sukses semua untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupin juga lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah.